itu. Bijaksana sekali. Iya. Jadi lu tidak mau meminta uang dari siapapun. Harga diri laki-laki adalah bekerja gitu. Betul sekali. Lu lagi nyindir siapa sih? Nggak tahu, gue nggak nyindir siapa Pak. Ah, gitu. Kok lu nggak kayak Kiki sih? Kalau Kiki kan ngomong aja gitu. Kalau Kiki nge-close ngomong aja ya? Kalau lu kayak masih banyak yang ditahan. Masih banyak yang ditahan. Padahal lu juga jago ngerosting gitu loh. Iya. Kalau masih isinya roasting sih sikat aja ya kalau. Oh gitu. Yaudah, Tapi coba. intinya gue nggak akan bikin video klip lah. Ketika lagi masa-masa berkabung. Intinya itu Pak. Oke. Intinya itu. Kalau ada beliau di sini lu mau ngomong apa? Gue mau ngomong Pak, Bapak keren. Dari semua hujatan Bapak tidak mendengar. Bapak terbaik. Kuota Bapak untuk orang-orang yang terbaik pokoknya gitu. Bapak mantap gue bilang gitu. Bapak orang yang rebel. Bapak nggak mau ngikutin omongan orang. Bapak teguh pada kepercayaan diri sendiri. Top. Aduh ya Allah. Gitu. Itu Pak. Oh, iya. Bagus. Itu baru top tuh. Iya. Oke. Idot. Aduh ya Allah. Gak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti lu ada waktu buat ketemu sama dia. Iya sahabat. Nungguin ya. Bang Milano sudah dicatat sama Bang Milano akun-akun siapa saja yang identik menyebutkan nama saya dan akun yang menyebutkan saya dan masuk delik hukum, ada delik hukumnya dan ada pencemaran nama baik sudah dicatat sama Bang Milano. Tinggal nanti tunggu saatnya aja, mungkin Bang Milano akan melaporkan akun-akun itu. Menindaklanjuti terkait dengan arahan Bapak Presiden, khususnya terkait dengan pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE yang tadi sudah saya sampaikan, tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan. Bila perlu terhadap laporan tertentu yang bersifat delik aduan, ya yang lapor harus korbannya, jangan diwakili lagi. Ini juga supaya kemudian tidak asal lapor dan kemudian nanti kita yang kerepotan. Jadi hal seperti ini ke depan mulai kita perbaiki, apalagi memang seperti itu. Dan bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya tidak perlu ditahan lah gitu. Jadi proses mediasi nggak usah ditahan. Kecuali yang memang ada potensi memunculkan konflik horizontal, misalkan isu seperti yang kemarin, isu tentang PG yang kemudian memunculkan reaksi di beberapa tempat dan mereka bergerak, ya yang seperti itu kita harus proses tuntas. Tapi untuk hal-hal yang lain yang sifatnya hanya pencemaran nama baik, hoax, terus kemudian hal-hal yang masih bisa kita berikan edukasi, laksanakan edukasi dengan baik. Oleh karena itu penting kemudian dari cyber untuk segera membuat virtual police, sehingga begitu ada kalimat-kalimat yang kurang pas, yang kemudian melanggar Undang-Undang ITE, maka virtual police yang kemudian menegur dan kemudian menjelaskan bahwa Anda memiliki potensi melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian. Kemudian diberikan sebaiknya dia harus melakukan apa. Ada hal-hal seperti itu. Tolong ini dikerjasamakan dengan Menkominfo, sehingga kemudian setiap ada konten-konten yang seperti itu, virtual police muncul sebelum nanti cyber police yang turun. Jadi virtual police-nya dulu yang turun untuk memberikan edukasi. Saya kira ini juga bisa dengan melibatkan influencer yang disukai oleh masyarakat, yang memiliki follower banyak, sehingga proses edukasinya juga dirasakan nyaman, tidak hanya sekedar menakut-nakuti, tapi kemudian membuat masyarakat tertarik, kemudian sadar dan kemudian memahami bahwa yang begini boleh, yang begini tidak boleh. Jadi hal-hal seperti itu tolong untuk dilaksanakan. Jadi mengajukan tes DNA Pak? Hah? Untuk tes DNA?
Belum, pokoknya sidang hari ini masih seperti kuasa hukum saya bilang masih dalam tahap pembacaan permohonan aja ya. Untuk DNA nanti kita akan bicarakan nanti. Pak, mohon Ya. maaf, yang pendapat intinya itu yang lebih Vanessa sendiri seperti apa? Ya tanya ke kuasa hukum saya. Ya. Kok bintiknya diganti? Kenapa? Bintiknya diganti. Itu ya sebenarnya nggak bisa dijelaskan di Iya, sini iya, gitu. bisa Itu di fakta sini. persidangannya Karena- nanti di Karena itu persidangan. masalah keluarga Iya. dan juga istilahnya ranah privat, nggak bisa kita merubah sembarangan juga. Pak Rudi, rencana mau bongkar makam kapan Pak Rudi? Ya Dedi katanya kan Dedi juga udah fix untuk mengajukan perizinan itu gimana Dedi? Iya Udah nanti, tuh? nanti itu pasti jadi. Berapa kali kan Dedi udah bilang, tapi nanti kan ini menyangkut masalah keluarga. Jadi harus ada keluarga yang dari Surabaya, Semarang. Jadi kita menyatukan hari dulu, kapan hari dan waktunya nanti akan kita kabari. Ada rencana ketemu Gala kapan? Apa? Rencana ketemu. Rencana ketemu Gala kemungkinan minggu-minggu ini. Rumah kontrak, Rumah kontrak. tabungan ada, Det? Bukan nggak ada. Nggak ada. Nggak, Jadi sudah iya. cek. Belum. Jadi nggak tahu tabungan itu ada apa tidak. Terus sumbangan setelah dia meninggal itu Vanessa banyak sumbangan dari mana-mana. Dedi juga nggak tahu. Masuknya kan ke rekening Ya. Puji. Terus sekarang ada donasi juga Ya, Dedi nggak rumah. tahu dan juga tidak dilibatkan. Jadi memang nggak tahu. Kalau almarhum Vanessa Angel itu belum jadi apa-apa, baru merintis. Iya, aku inget banget. Jadi waktu zaman waktu itu dibawa ke trans, manggil aku masih Om. Karena Vanessa baru umur 13 atau 14 tahun, Iya, gue lupa gitu kan. Masih kecil banget Masih kan kecil, ya. gitu. Tapi Terus kata si Andika, Mbak, Vanessa bagus loh gitu kan. Mukanya juga muka yang ayu gitu, yang eksotik, bukan cantik Indonesia ya. Yes, benar. Cantik kan relatif ya. Terus dia juga bisa main gitar gitu, bisa nyanyi, suaranya bagus gitu. Mau pemotretan nggak dateng. Gara-gara kecintaan. Enggak, karena dia telepon aku, dikurung di kamar mandi, nggak boleh Sama keluar. siapa? Sama bapaknya, sama Dedi. Emang bapaknya dari dulu emang galak. Mbak Lydia, Nggak Mbak Lydia ngerti tahu. ya, mungkin gini, Vanessa kan nggak ada kasih sayang ibu Iya. gitu kan. Nah, Dedinya ini jadi orang tua tunggal. Dedi itu memang melihat potensinya Vanessa ya. Di medsos kan terkesan saya sebenarnya kayak seperti ingin menguasai harta, ingin menguasai uang dan sebagainya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Untuk masalah uang, sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh teman-teman, rekan-rekan Vanessa, ya itu saya tidak tahu menau. Dikirimnya juga kemana saya tidak tahu, tapi yang pasti kemungkinan ke rekeningnya Puji atau ke rekeningnya Vanessa yang dipegang oleh Puji. Sampai sekarang pun saya sebagai pihak dari ayah orang tuanya Vanessa tidak pernah dikasih tahu seberapa besar jumlahnya. Ya, nggak ada transparan ke saya. Bukti transfernya pun tidak ada. Pak Faisal hanya menuliskan pakai pulpen dan kertas. Ini segini, nilainya segini. Jadi hanya kertas. Tapi saya diam saja. Saya tidak mau ribut masalah keuangannya. Ada ribut-ribut kemarin kan kawal uang sumbangan jangan sampai dipakai ke diskotik. Yaitu ke dugem ya. Saya tahu ke dugem. Nah itu memang saya tidak tahu sama sekali. Ya itu masuknya itu ke Maksudnya itu untuk siapapun kita nggak tahu. nggak tahu, iya. Jadi saya Dedi tidak dikasih tahu tuh rekeningnya dari sini jumlahnya segini. Ini loh Det, ini. Jadi transferan ke keluarga Vanessa tuh tidak ada sama sekali. Jadi saya tidak. Kalaupun memang itu mau mereka ya sudah nggak apa-apa. Saya nggak diberikan satu penjelasan yang detail, tidak dikasih transfernya, nggak masalah. Oke, terlepas dari nanti hak asuh Gala ini menjadi hak siapa, Ya. aku yakin banget untuk keluarga dan kita semua juga pasti menginginkan yang terbaik untuk Gala. Yes, dan kedua belah pihak juga pastinya begitu ya, karena tadi juga ayah dari almarhumah Vanessa juga bilang kalau misalnya memang Pak Faisal yang nanti mendapatkan juga saya legowo. Betul. Begitu juga sebaliknya. Tapi sebenarnya kayaknya yang bikin panjang ini adalah bukan hak asuhnya Mi, tapi hak waris
Yes. Dimana ini kan ada harta almarhumah Vanessa dan juga almarhum Bibi yang katanya infonya mau dilelang. Dilelang. Infonya seperti itu. Infonya seperti itu katanya, makanya ayah dari almarhum Vanessa ini tadi bilang bahwa sayang kalau misalnya dilelang, mendingan disimpan, mau dibikinin museum katanya. Seperti itu, museum. Ya. Sebenarnya kita lihat nanti seperti apa ujungnya. Dan yang seperti kita bilang bahwa semoga aja ini yang terbaik untuk Gala dan pihak keluarga. Yes, ya memang kalau misalnya kita bahas soal waris, soal gonogini itu memang sensitif dan Dikerjain aja nanti kuenya ditemplokin aja ke muka atau ke palanya Dedi gitu, ngomong sama si Eda gitu, terus aja ketawa, jangan kan tante, kasihan nanti kalau ada itunya, kalau ada lilinnya masih nyala kan kasihan Dedi nanti rambutnya kebakar gitu. Dia ketawa, terus kata tantenya, iya nggak apa-apa, sekalian kebakar aja rambutnya. Saya saya nggak nyangka Vanessa punya asuransi yang disiapkan untuk, terutama untuk adiknya, untuk Gala, untuk anak.